Melakukan transaksi internasional menghadirkan kerumitan tersendiri, terutama dalam hal pembayaran. Beragam metode tersedia, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangan untuk penjual dan pembeli. Namun tenang guys, di video kali ini kita akan mengupas tuntas cara pembayaran internasional, membantu Anda memilih opsi terbaik untuk kelancaran dan keamanan transaksi Anda. Advance Payment. Metode ini mengharuskan pembeli membayar penjual di muka sebelum barang dikirim. Pembeli mentransfer dana ke rekening penjual sebelum barang dikirim. Penjual baru mengirimkan barang setelah menerima pembayaran penuh. Banesit. Dana cepat diterima, uang diterima di muka, memperlancar arus kas. Selain itu risiko rendah, risiko penipuan diminimalkan karena sudah menerima pembayaran. Kekurangan bagi penjual. Reputasi terancam. Jika pembeli tidak menerima barang, reputasi penjual bisa rusak. Selain itu, pembeli mungkin ragu untuk membayar di muka, sehingga sulit menarik pembeli. Keuntungan bagi pembeli. Harga lebih murah. Biasanya mendapatkan harga lebih murah karena membayar di muka. Hal ini membuat penjual termotivasi untuk mengirim barang lebih cepat karena sudah menerima pembayar. Kekurangan untuk pembeli. Pembeli harus memiliki modal besar untuk membayar di muka. 2. Open account atau rekening terbuka. Pembeli menerima barang terlebih dahulu dan baru melakukan pembayaran kemudian dalam jangka waktu yang disepakati. Penjual mengirim barang kepada pembeli tanpa jaminan pembayaran di muka. Pembeli membayar kepada penjual dalam jangka waktu yang disepakati, biasanya setelah menerima barang. Keuntungan bagi penjual, meningkatkan penjualan, dapat menarik lebih banyak pembeli dengan menawarkan pembayaran di belakang. Hal ini dapat membangun hubungan kepercayaan dengan pembeli untuk jangka panjang. Kekurangan bagi penjual, risiko tinggi, risiko penipuan tinggi jika tidak ada jaminan pembayaran. Penjual juga harus menunggu untuk menerima pembayaran. Keuntungan bagi pembeli, aliran kas terjaga, tidak perlu mengeluarkan uang di muka untuk membeli barang. Pembeli dapat memeriksa barang sebelum melakukan pembayaran. Kekurangan bagi pembeli, harga lebih mahal dibandingkan metode pembayaran lain. Pengiriman barang tergantung pada kepercayaan penjual untuk memberikan barang. Documentary collection, atau pengumpulan dokumen, adalah metode di mana bank bertindak sebagai perantara. Bank mengumpulkan dokumen yang terkait dengan transaksi dari penjual dan menyerahkannya kepada pembeli setelah pembayaran dilakukan. Terdapat dua jenis documentary collection, Document Against Payment, atau DAP, di mana pembayaran dilakukan sebelum dokumen diserahkan kepada pembeli. Dan Document Against Acceptance, atau DA, di mana pembeli menerima dokumen terlebih dahulu, dan baru melakukan pembayaran dengan akseptasi wesel dalam jangka waktu yang disepakati. Penjual menyerahkan dokumen terkait barang seperti Bill of Lading dan Invoice ke bank. Bank kemudian meneruskan dokumen tersebut kepada pembeli setelah pembeli melakukan pembayaran untuk DAP atau menerima akseptasi wesel untuk DA. Pembeli memeriksa barang dan menyelesaikan pembayaran atau menerima wesel. Keuntungan bagi penjual termasuk jaminan pembayaran, di mana penjual dipastikan menerima pembayaran setelah dokumen diserahkan, serta peningkatan kredibilitas karena penggunaan bank meningkatkan kredibilitas transaksi. Namun, ada juga kekurangan bagi penjual, seperti risiko pemalsuan dokumen, di mana pembeli dapat memalsukan dokumen untuk mendapatkan barang tanpa pembayaran, dan biaya bank yang harus ditanggung untuk layanan documentary collection. Bagi pembeli, keuntungan utamanya adalah hanya membayar setelah menerima dokumen, sehingga pembayaran dilakukan setelah memeriksa dokumen dan memastikan barang sesuai. Selain itu, risiko penipuan rendah karena penggunaan bank meminimalkan risiko tersebut. Kekurangan bagi pembeli adalah adanya prosedur dan biaya bank yang harus ditanggung untuk layanan ini. Ya guys, jangan terlalu subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa juga untuk menyalakan tingnya.